ada dialog soal Papua Merdeka. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan mantan Kabais TNI Soleman Ponto. Selamat sore, Pak Soleman. Selamat sore, Mbak Vera. Baik, salam sehat selalu, Pak Soleman. Pemerintah hanya diberi waktu 2 bulan oleh KKB agar berdialog soal Papua Merdeka. Jika tidak, Kapten Philip akan ditembak. Nah, bagaimana sebetulnya ancaman KKB ini harusnya disikapi? Kalau kita berbicara pembebasan Sandra ya. Dari awal saya selalu sudah bilang, kalau pembebasan Sandra itu maka harus negosiasi. Kalau negosiasi maka harus ketemu. Lah, ini mau negosiasi tidak mau minta negosiasi untuk merdeka. Ya mana mau pemerintah Indonesia mau kasih Papua itu merdeka. Kalau dalam 2 bulan tidak ada negosiasi untuk merdeka, mau dibunuh itu mau ditembak, ya udah tembak aja. Jangan harapkan Indonesia mau ngasih merdeka hanya untuk gara-gara satu orang asing lagi. Ya kalau mau diserahkan terus mau ditembak, ya udah tembak aja. Ya. Tapi kan sejauh ini masih diupayakan ruang. Iya, Pak Soleman, sejauh ini masih diupayakan ruang-ruang. Kan diupayakan. Kalau memang mau negosiasi, ya mari kita ketemu. Jadi penyanderaan itu selalu ujungnya adalah negosiasi. Saya sudah mengurus Sinar Kudus, Takbut yang di Filipina, itu negosiasi. Negosiasi itu ketemu. Dia mau apa, kita mau apa, kan begitu. Nah, Pak Soleman, ini maunya ya, bukankah sejauh ini negosiasi demi negosiasi terus dimaksimalkan, namun belum juga membuahkan hasil. Jadi kelirunya tuh di mana sebetulnya? Ya karena dia mintanya merdeka. Kalau kita bicara negosiasi ya, dia jadi kalau tidak mungkin ada titik temu begitu ya? Dia nggak ada titik temu. Kalau dia minta uang kita kasih. Tapi kalau dia minta merdeka, mana mungkin merdeka dikasih hanya tukar dengan satu orang. Ya kan? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda, channel Parlemen di Kameral Indonesia. Dulunya sebenarnya channel ini adalah channel sosial budaya Al Mizan Ufa. Kemudian dalam beberapa bulan terakhir saya rubah menjadi Parlemen di Kameral Indonesia. Pemirsa, baru saja kita melihat klip video dialog antara jurnalis TV dengan Soleman B. Ponto. Soleman B. Ponto ini bagi yang belum kenal adalah pensiunan purnawirawan, Admiral Purnawirawan, Kepala BAIS, dan juga mantan Duta Besar Republik Indonesia. Ini jawaban beliau dalam diskusi ini selalu tegas dan lugas ya. Dan ini sudah berulang kali dalam beberapa video terdahulu. Jadi tegas kalau mau berunding saja, tapi topik perundingan adalah pembebasan Sandra. Tidak ada membicarakan soal Papua Merdeka. Ini tegas sekali. Kita lihat juga ada video-video dari pejabat negara kita, misalnya Wapres Bapak Ma'ruf Amin, tidak begitu tegas, menyatakan ya diusahakan dibebaskan aja. Soal posisi Indonesia bahwa hanya akan berunding jika perundingannya hanya terkait pembebasan Sandra, itu tidak dikatakan oleh beliau. Saya juga belum mendengar atau belum mendapat akses ya penjelasan atau tanggapan dari Profesor Mahfud MD. Nah, beliau biasanya tegas dan lugas juga. Tapi ya gimana ya, sampai saat ini belum ada. Nah, lebih jauh lagi ya kalau kita punya nuansa visioner ya, bergabungnya Irian Barat atau Papua sekarang ini itu sesuai dengan resolusi PBB nomor 2504 tahun 1962. Namun sejak 1962 atau sejak 1969 hingga saat ini
yang sudah 54 tahun kalau dihitung dari 1969, Papua terus berdarah. Papua terus menelan korban, jiwa dan harta, dan ribuan uang APBN sudah kita habiskan untuk Papua. Sayang kita tidak bisa mengakses jika ada dokumen resmi dari pemerintah mengenai pengorbanan kita sejauh ini ke bumi Cendrawasih. Dan sebetulnya ini amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendengarkan penjelasan pemerintah atas peristiwa-peristiwa yang penting dan mempengaruhi kehidupan bangsa ini ke depan. Kita himbau pemerintah untuk dapat mempublikasikan apa-apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah sejauh ini untuk perdamaian bumi Cendrawasih Papua. Lebih lanjut lagi, Aliansi Peduli Demokrasi Channel Parlemen di Kameral Indonesia menghimbau pemerintah untuk membuat desain besar perdamaian abadi bumi Cendrawasih. Nah, walaupun melihat lingkungan mikro dan makro rezim yang berkuasa sekarang, pembuatan desain besar ini sebetulnya sangat sederhana dan gampang, walaupun sangat bermanfaat untuk menentukan perdamaian abadi di bumi Papua. Tanpa desain besar ini, kegiatannya hanya tambal sulam aja. Begitu ada kegiatan-kegiatan kelompok bersenjata atau apa itu namanya, dijawab dengan didatangkan bantuan TNI dalam jumlah yang besar. Kalau betul sekarang ini ada 10.000 TNI yang sudah ditugaskan di sana, dan menurut beberapa pengamatan ini sangat berlebihan, ya, karena jumlah pengacau Papua itu tidak seberapa, hanya dalam hitungan puluhan atau bahkan ratusan. Kalau Kopassus itu seharusnya 1:20, 20 pengacau, 1 Kopassus. Jadi kalau 100 ya hanya cukup 5 ini, 10.000 itu sangat berlebihan. Nah, ini kita tidak ada penjelasan resmi juga dari pemerintah. Nah, karena kita menghadapi pemilu 2024, ya kita harapkan, walaupun tidak dapat berharap banyak benar, capres-capres itu juga akan mengangkat isu Papua ini. Apakah mereka dapat mengungkapkan rencana penerbitan desain besar perdamaian abadi bumi Cendrawasih Papua. Demikian pemirsa, nah, tunggukan video-video kami yang lain yang cerdas, lugas, dan visioner. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.